selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Oke, berjumpa lagi dengan saya, Umi Linda Kurniawati. Ini kita akan bincang-bincang santai dengan dua pendidik yang super kece. Kece itu ada kepanjangannya loh. Keren dan cerdas. Oke, tidak usah berlama-lama. Kita langsung saja sambut mereka berdua. Siapa dia? Iya, Umi Farina dan Umi Dewi Rahayu. Say hello dulu. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kayak gitu ya, Masya Allah. Gimana? Harus semangat ya. Oke, kesibukannya ngapain nih Mi hari ini? Kita hari ini sibuk ya dari pagi. Sibuk dari pagi sampai sore. Ngajar juga di kelompok SKBE, homeschooling, cek BDR Ananda, Rapat. terus juga ada rapat. Ini habis ngisi materi, Masya Allah. Pelatihan ya. Pelatihan dan langsung jadi artis hari ini. Masya Allah, terima kasih ya hari ini sudah membersamai kita di podcast kali ini. Kita mau bincang-bincang nih dengan sahabat-sahabat Al-Karim yang saat ini sedang melihat kita semua ya. Hari ini kita mau tanya-tanya nih Mi soal pengalaman, lebih ke pengalaman karena sudah senior lah ya bahasanya gitu. Kalau Umi Farina sendiri, dari Umi Farina nih, sudah berapa lama sih Mi di sekolah Alam Al-Karim ini Mi? Alhamdulillah aku udah 5 tahun sih Mi. 5 tahun. Berarti dari tahun berapa tuh? 2018. 2018 ya. 2018. 2015 maksud. Kan aku jadi jeroji kan. Aku jadi grogi loh. Grogi dia. 2015 maksudnya Mi. Iya, 2015. Kalau Umi Umi Dewi sejak Al-Karim berdiri Masya Allah, dari dibangun bangunannya 2012 sampai sekarang hampir mau 9 tahun ini. Masya Allah. Pokoknya Masya Allah banget ya Al-Karim. pasti banyak banget suka duka, ceria, bahagia dan macem-macem ya Mi ya. Kalau bicara soal tahun tuh udah lama banget ya. Ibaratnya anak-anak itu udah dari bayi udah 9 tahun, udah kelas berapa itu ya? Ada SD. Udah kelas 4 ya. Dari bertahun-tahun itu Mi, kalau bicara pengalaman yang paling mengesankan Mi, kalau dari Umi berdua, dari siapa dulu? Boleh Umi Farina. pengalaman yang paling mengesankan. Oke, kalau aku sendiri itu pengalaman ngajar atau gimana nih Mi? Boleh. Apa aja? Boleh ngajar, boleh yang lainnya. Kalau pengalaman mengesankannya banyak lah ya, terutama dalam hal mengajar kayak gitu kan, karena memang ini kali perdana aku mengajar gitu kan. Dari awalnya memang aku Berarti sebelumnya belum pernah ngajar di mana-mana Mi? dan aku berpikir aku tuh nggak bisa ngajar gitu kan, cia. Karena awalnya itu tuh memang bener-bener yang ibaratnya memang bener-bener belum bisa gitu kan, tapi ternyata ya makin kesini alhamdulillah ya aku nyaman dengan pekerjaan aku kayak gitu kan. Dan Emang kalau awal-awal gimana Mi? Awal nggak nyaman gitu atau gimana? bukan gitu kan, awal-awal itu memang cari kerjanya itu karena teman-teman udah pada kerja ya Mi ya. Jadi malu ya Mi ya? Aku malu nih. Aku dari kelulusan pendidikan gitu kan, teman-teman udah kerja, aduh gimana nih, masa sih udah nganggurnya lama kayak gitu kan. Dan akhirnya aku coba-coba gitu kan, sampai awal-awal itu bahkan aku cerita ke temanku kerja di mana, di Kemiling, ngajar TK. Iya ampun, seriusan deh, lulusan S1 ngajarnya TK. Aduh, di situ aku rasanya sakit banget gitu kan. Udah itu aku tuh diem aja. Itu beberapa teman aku, bahkan temen deket aku udah ngomong tuh, ya ampun rasanya nih orang ya, istighfar aja kita lah ya. Agak-agak minder gitu kan. Dijulitin ya? Dijulitin gitu kan. Tapi ternyata makin kesini aku tuh tersadar gitu loh, dan aku akan membuktikan gitu loh kepada mereka sih ya, bahwasanya guru TK itu bukan hanya yang datang assalamualaikum anak-anak, waalaikumsalam dadah, tidak bisa gitu kan. Jadi itu aku mau nunjukin gitu loh, kalau ternyata guru TK itu juga luar biasa. Dan aku berpikir dari jenjang kita dari kecil sampai besar itu ya Mia, nggak ada jenjang yang paling melatih kesabaran kita
kecuali guru TK. Nah iya. Angkat topi pokoknya Angkat topi. nggak ada topi tapi ya. Pokoknya luar biasa lah sama guru-guru TK ini. Jadi itu guru TK itu kesabarannya itu tuh udah luar biasa. Iya. Udah berlipat-lipat Jadi ya. kita tuh nggak bisa gede kalau nggak TK dulu gitu ya. Iya. Jadi dasarnya itu memang dari TK ya Umi. Jadi itu memang benar-benar di situ kita ketemu anak-anak yang mungkin aku notabene-nya tuh yang mungkin perawakannya itu ngomongnya itu kan agak-agak memang dibilang kasar bukan, tapi memang kayak rame gitu ya, berisik gitu kan ya. Ketemu anak-anak lagi gitu kan, Makin rame gitu kan. ya makin rame. Tapi ya di situ masya Allah ya Mi ya, banyaklah pengalamannya, terutama melatih kesabaran aku, terus juga melatih aku tuh yang maksudnya yang aku pikir aku itu tuh nggak bisa gitu loh apa-apa gitu kan. Ternyata dan aku bersyukur Allah ngasih suara gede ke aku ya. Ngajarin anak TK itu perlu suara yang besar. Kalau nggak kalah ya Mia suara kita sama Jadi mereka. aku nggak perlu pakai mic lagi dan alhamdulillah itu membantu aku banget pada saat aku mengajar. Kayak gitu. Pengalamannya luar biasa banget. Banyak Kalau lagi lah ya. kalau diceritain kayaknya nggak cukup 1 jam kita ya. Buat buku kayaknya Mia bagus ya kita buat cerita. Kalau Umi Dewi sendiri gimana? 9 tahun udah lebih-lebih ini. Ini Bentar pengalaman lagi, yang gimana ini? 10 tahun ya. Pengalaman yang gimana ini? Kalau pengalaman dari awal dulu Mi pas masuk sini. Dari awal itu dari lulus kuliah sih sebetulnya. Dan memang punya pengalaman dari Jadi lulus kuliah langsung ngajar di sini atau ada langsung. Jadi sebenarnya sebelum kuliah itu lulus SMA itu kan galau mau ngapain, mau kuliah masih belum pengen gitu. Terus ditawarin sama lurah di kampung itu, ibu lurahnya untuk ngajar di salah satu PAUD. Kalau dulu kan booming banget tuh yang namanya PAUD, Bu Lurah punya PAUD, Bu Lurah ini punya PAUD gitu ya. Jadi di salah satu di Desa Sukaraja tempat saya tinggal di Gedung Tataan itu saya ngajar di sana baru sampai 3 bulan. Nah, ngelihat teman-teman tuh kuliah kerja di kantoran gitu kan, pengen lah gitu kan kayak teman-teman kuliah akhirnya kan lulus ditawarin sama tetangga sebelah kebetulan ngajar di sini waktu itu di Al Karim Center kalau nggak salah, masih magang. Terus katanya kenal sama Mr. Karim nggak? Oh iya gitu, salah satu dosen kami waktu itu kan. Nah habis itu mbak di sana kamu mau nggak, soalnya ini Mister buka TK di 2012 nanti. Oh yaudah nggak apa-apa, tapi jasa belum keluar pada saat itu, masih pakai apa sih Legalisir. keterangan lulus. itu daftar di sana, masya Allah ya, yang memang aduh kalau ceritain aku Gimana? jadi dulu itu sebelum masuk Al-Karim itu jauh sekali dibilang dengan kata baik ya Umi, dari Prosesnya busananya gitu kan masih yang ya sebenarnya banget ya, maksudnya jilbab nggak syar'i, nggak ngerti kalau ternyata kaki itu adalah aurat gitu kan. Jadi berproses belajar dari sana, makan minum tuh harus sambil duduk, itu masya Allah banget Umi. Aku pengetahuan agamanya dulu itu benar-benar nggak sampai ke situ gitu. Sholat ya tahu wajib gitu, puasa oke, tapi terkait sunnah-sunnah dan lainnya tuh mana-mana yang harus dijaga tuh masih belum tahu. Pokoknya taunya wajib dilakukan udah gitu aja. Apa yang diperintahkan Allah dilakukan, yang dilarang ya jangan dilakukan, intinya kayak gitulah, itulah Islam taunya kan. Tapi semakin masuk ke Al-Karim di tahun pertama awal-awal berproses terus beradaptasi di lingkungan bersama umi-umi ya, banyak karakter yang saya temui waktu itu. Ada yang jutek, ada yang tegas tapi dia memberikan saran tapi dengan cara mereka masing-masing gitu ya. Sampai sekarang udah paham dengan karakter teman-teman lainnya gitu. Jadi dari kepala sekolah yang pertama sampai sekarang gitu kan, alhamdulillah proses banget yang dinamakan hijrah pertama kali saya ada di Al-Karim. Aku kalau itu nanti lanjutin nangis nih. Gak apa-apa. Luar biasa. Kalau itu kan yang proses hijrahnya. Kalau udah pas hijrahnya nih gimana? Apa yang dirasain Mi? Pas Sangat nyaman. Dulu itu kan
dengan jilbab yang terlilit-lilit gitu ya Umi ya, dengan celana panjangnya, walaupun baju di lutut tapi masih pakai celana panjang, masih jilbab yang lepis gitu, dan sekarang udah entah di mana. Terus belajar beli satu jilbab syar'i, terus pakai kaos kaki diperbanyak lagi, beli kaos kaki. Pokoknya tuh saya nikmatin semuanya Mi, saya nikmatin banget gitu ya. Ya apa ya, pokoknya di dalam ruhiyahnya sendiri itu saya dapat dari Al-Karim gitu. Teman-teman juga mendukung bahwa yang saya tahu juga Liko itu di sini. Majelis-majelis taklim, apalagi di sekolah kita ini kan banyak banget ya Mi yang namanya kegiatan menunjang apa ya? skill fasilitator atau skill guru ya, itu dari taklimnya, dari pelatihan. Jadi benar kata Umina tadi, guru TK itu bukan hanya mengajar assalamualaikum, bernyanyi, ngasih pelajaran ke anak, buka halaman sekian pulang, enggak seperti itu. Di sini kita nggak diajarkan seperti itu. Di sini kita betul-betul dibuat kreatif, inovasi, terus buat besok apa lagi, dan itu saya sudah lalui setiap prosesnya dan sampai sekarang gitu. Ya Allah Mi, pokoknya sampai bingung gitu mau nyeritainnya dari mana gitu, karena semua Al-Karim ini bukan hanya tempat kerja buat saya, tapi ini adalah keluarga kedua untuk saya. Keluarga kedua untuk saya, tempat apa ya, up and down itu kan memang pasti ya Umi ya. Saat kita lagi sedih, ada masalah, siapa yang ada selain keluarga? Ya mereka, teman-teman inilah gitu, fasilitator. Umi Indah, Abi Karim, dan teman-teman lainnya tuh selalu mendukung apapun yang menjadi keluhan fasilitator, apapun menjadi penyemangat fasilitator. Mereka mau bisnis didukung gitu, nggak ada yang namanya hal-halangi. Kami juga sebagai teacher trainer lah diperbolehkan di sini. Jadi nggak gitu. cuma Pintar ngajar tapi juga berwirausaha ya Mi ya. Dan kalau memang benar sih Mi, di sini tuh benar-benar ngerasanya tuh kayak kita tuh bukan rekan kerja, tapi kita tuh keluarga. Rasanya benar-benar keluarga, saudara gitu. Jadi ada apa-apa ya kita cerita di sini, ada masalah kita selesaiin bareng-bareng gitu. Dan memang benar ya, kalau saya pribadi sendiri tuh kan memang masih baru ya Mi ya. Jadi melihat Masya Allah gitu ya para senior gitu yang luar biasa gitu. Karena nggak tahu nih, mungkin teman-teman di sana juga nggak tahu gitu, teman-teman yang lainnya juga nggak tahu kalau ternyata tuh pengalaman yang sudah bertahun-tahun di sini tuh Masya Allah, untuk mencapai di titik sekarang itu perjalanannya tuh nggak mudah gitu ya Allah, penuh dengan Prosesnya pasti kita nikmatin dan kita jalan. nah itu bener nih, kita tuh harus menikmati setiap proses. Nah kalau kita nggak nikmatin setiap proses, ya nanti kita jatuhnya nggak bersyukur, sedih, nggak bahagia gitu ya nggak sih? Hidup cuma sekali Mi, jadi kita apapun yang sudah Allah berikan dalam hidup kita ya satu, syukuri. Kalau nggak bersyukur ya udah mau apa lagi gitu. Memang kalau kata Allah kan barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Kalau kita nggak bersyukur ya nanti siap-siap dapat hadiah dari Allah gitu ya, dapat azab dari Allah, nauzubillah min dzalik. Istighfar ya, insyaallah. Nah, itu juga Mi, istighfar, kebiasaan istighfar. Itu juga saya temukan tuh di sini gitu. Jadi dikit-dikit, kesalahan dikit istighfar. Ini apa sih dikit-dikit istighfar gitu ya. Tapi ternyata itu jadi kebiasaan ya enggak sih? Jadi kita ya enggak. Jadi benar-benar luar biasa banget. Sholat duha, tahajud, puasa, tilawah, semua itu Al-Karim berikan kepada kita semua. gimana ya ada tempat yang seperti itu ya, memperhatikan ibadah kita ya masih ya. Jadi nggak cuma untuk dituntut kamu kerja, enggak. Tapi jangan lupa akhirat juga dipikirkan. Untuk apa ya? Untuk keberhasilan kita juga gitu. Ya, karena ikhtiar itu kan harus bumi dan langit. Mau kita minta anak kita gitu, misalkan punya case anak ini kok gini sih, nggak mau ceria, atau dia murung di dalam kelas, apa senjata kita? Doakan kan gitu. Kita doakan di dalam sujud kita minta sama Allah gitu, Allah semoga besok anak ini saat saya masuk kelas, anak ini ceria, anak ini mau ngobrol sama saya, anak ini mau makan sama teman-teman, anak ini mau ngobrol sama teman-temannya, mau minta sama Allah kan. Itu Ya malahan ini ya, Masya Allah ya. jadi kita benar-benar apa ya Mia, saya tuh berpikir
anak ini ya udah kayak anak kita semua gitu. Anak yang kita pegang, anak yang kita bina itu udah kayak anak kita semua gitu. Jadi beruntunglah para gadis-gadis ini yang belum menikah sudah belajar dari sini bagaimana Belajar mendoakan mempunyai anak ya. Iya, bagaimana mendoakan dengan tulus mendoakan seorang anak dan membimbing anak tersebut menjadi insya Allah rahmatan lil alamin. Solih dan solih. Berarti anakku udah berapa ratus ya? Iya, udah dari berapa tuh? Udah berapa ratus ya? Udah nggak bisa kehitung. Dan berapa anak yang sudah kita bantu menghafalkan surat Al-Fatihah? Masya Allah. Itu surga, insya Allah. Insya Allah ya. Tapi tadi saya ini loh apa namanya agak tek gitu tadi ini pernyataannya Umi Dewi yang ikhtiar bumi dan langit, keren ya ini apa namanya ikhtiar bumi dan langit. Jadi ikhtiarnya bumi dan langit. Nah, kalau yang ikhtiar di bumi berarti kita pendekatan dengan anak-anak ya Mi ya. Ikhtiar dengan langitnya dengan cara kita mendoakan. Masya Allah. Karena kekuatan kita satu-satunya ke langit apa? Cuma doa kan? Dan doa yang terus-terus tumbuh selama kedua. Amin ya Allah. Jangan lupa bangun malam. Malam. Itu Mi yang Masya Allah. Tahajud itu yang harus Itu benar-benar apa ya membangun kedisiplinan kita ya dalam beribadah sama Allah, dan itu nggak mungkin setiap orang itu bisa melakukan hal itu kalau nggak dipaksa dulu pertamanya ya nggak sih. Akhirnya dengan dipaksa itu akhirnya kita jadi kebiasaan gitu. Nah, tapi ulah bisa juga karena biasa ya. Benar. Kadang ibadah itu memang harus dipaksa juga. Benar. Kalau kita ngikutin kemauan kita yang ada ke kiri terus, bukan ke kanan nih. Harus dipaksa. Karena ibadah itu harus dipaksa juga. Udah panjang banget ya tadi ya. Kalau tadi pengalamannya udah macam-macam ya. Kalau yang ini Mi, pengalaman yang lucu deh. Sekarang yang lucu coba. Nah, pengalaman yang lucu. Mina dulu deh. Nah, yang dulu maupun yang sekarang atau yang baru-baru ini terserah deh. Yang lucu. Kalau yang baru-baru ini aku mah udah kebal ya, karena udah 5 tahun dong ya. Jadi udah terbiasa ya. Kalau yang pengalaman yang mungkin nggak akan pernah aku lupakan sampai nanti aku punya anak punya cucu, insya Allah lah ya Mia. Jadi itu gini Mia. Aku tuh kan memang masih baru mengajar ya Mi. Jadi itu 3 hari lah disuruh istilahnya magang lah ya Mi ya. Jadi itu aku tuh magang masuklah ke salah satu kelas ya. Jadi saat itu juga ada cerita ya lucu ya. Tapi sebelumnya Umi Ina mohon maaf ini gitu kan. Jadi itu tuh di kelas itu tuh kok tiba-tiba tercium bau anyar gitu ya Mi ya. Anyar itu sesuatu yang tidak enak gitu kan ya. Waduh kataku ada apa nih gitu kan ya. Maaf sayang, adakah yang di kelas sedang BAB gitu kan ya. Sedang BAB gitu kan kata Umi kan. Jadi anak-anak itu dari 25 anak lah. Iya 25 anak itu tidak ada yang mau ngaku gitu kan Mia. Padahal itu Posisinya Umi sendiri. enggak, aku ada Umi satunya juga. Jadi gimana nak, ada yang ini nggak apa-apa, Umi nggak akan marah kok gitu kan, bilang aja gitu kan. Jadi itu tuh aku tuh masih nggak ada yang mau ngaku gitu kan, jadi ya mohon maaf gitu kan. Aku juga bingung kan karena nggak ada yang mau ngaku, jadi aku tuh bukain masih baru gitu kan, belum tahu pengalamannya apa. Jadi mau bilangnya kata dia kan, siapa sih ibu ini masih baru gitu kan, Umi ini gitu kan. Jadi ya udahlah, aku berinisiatif untuk membuka celananya satu-satu ini Mi. Beneran deh, aku beneran buka. Jadi ya izin dulu gitu kan. Aku izin dulu ke anak-anak. Sayang ya udah, kalau nggak ada yang mau ngaku, Umi Ina izin ya buka celananya satu-satu. Jadi Mi aku tuh bener-bener buka dari ujung sana sampai ujung sana gitu kan ya. Menemukan nggak? Dan akhirnya aku menemukan sebongkah berlian itu. aku iya Mi, jadi kayak gitu ceritanya jadi kan. Dan akhirnya gitu kan, tapi ya aku ya ampun kataku ini pengalaman aku banget. Dan baru itu aku istilahnya maaf ya. Dan baru itu aku maaf ya menyebok gitu ya. Membersihkan pup gitu kan, BAB-nya anak gitu, karena itu kan baru pertama ngajar dan baru itu juga Adeknya aja nggak pernah mungkin dibersihin. Adekku udah gede-gede juga sih. Jadi tuh aku tuh agak-agak shocking shoda gitu kan. Oh gini ya, aduh nggak mungkin kan cuman perkara ini 3 hari ngajar keluar gitu kan. Ayolah semangat Ina, semangat gitu kan. Dan akhirnya aku belajar nih di situ, aku mau belajarkan apa memberanikan diri gitu kan. Ya udah
bertanggung jawab dong kita guru, masa iya sih ada anak pup dibiarin aja, kan nggak mungkin gitu kan. Dan akhirnya langsung kita bersihkan, dan menurut aku itu pengalaman yang nggak akan pernah aku lupakan kayak gitu kan. Iya, pemirsa sahabat Al-Karim dimanapun berada, ini cerita itu menunjukkan bahwa guru TK itu multi talenta, bisa semuanya. Jadi nggak cuma ngajar, bernyanyi, berhitung, Bukan hanya cuma tepuk semangat, ya bukan gitu membuktikan kan. itu, dan membuktikan kalau guru-guru TK itu ya ikhlas. Bunda, anaknya ya harus masa harus telepon bunda dulu datang ke kelas kan nggak mungkin. Tuh keren banget Mi, itu bener-bener saya aja nggak mungkin ya, mungkin yang nggak tahu pikir-pikir dulu mungkin ya, atau panggil. Oh iya, kalau awal mungkin itu ya Mi, itu ya yang aku bilang nggak akan pernah aku lupakan, tapi alhamdulillah sekarang kan udah paham gitu ya, udah ini kan ya, nggak mungkin juga anak itu stay setiap hari ini kan, pasti akan ada aja walaupun seminggu sekali gitu kan. Tapi memang kita udah harus biasa dan terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi itu guru TK itu nggak boleh jijik. Masya Allah. Ah, keren. Oke, Umi Dewi, gimana kalau Umi Dewi? Pengalaman terlucu. Cerita lucu karena udah saking bertahun-tahun ya Mi ya. Udah lama ya, udah banyak banget yang Kayaknya kalau untuk yang membersihkan kayak gini udah bukan suatu yang Makanan lucu lagi lagi ya. ya. Maksudnya untuk pengalaman yang sampai sekarang selalu udah menjadi terbiasa. Tapi di awal-awal itu menguji kesabaran itu. Cerita di awal tuh bener-bener apa ya, oh jadi guru TK tuh kesabarannya harus full, tankinya kudu penuh. Dari pagi sampai selesai ngajar tuh kudu penuh gitu ya, jangan sampai berkurang gitu. Jadi awal-awal itu di 2012 sampai 2013 tahun pertama itu tuh ada anak yang unik sih, menurut saya unik, dan dari situlah saya tahu oh anak-anak ini cara belajarnya beda-beda, nggak cuma melulu dia kumpul sama teman-teman, nggak harus dia duduk bersila kakinya atau gitu, tapi ada macam cara mereka belajar tapi tetap mau mengerjakan aktivitas pada satu. Jadi ada anak-anak yang saya sampai nyari itu dia belajarnya tiduran di bawah kolong meja nih. ya Allah. Nyumput. Di bawah kolong meja. meja. Dia nggak mau duduk di kursi atau di kumpul sama teman-temannya apa. Menyendiri ya. Dikasih aktivitas tapi dia maunya ngolong dia, sampai salah satu dulu Umi udah ada sih Umi Ote kalau nggak salah, kalau manggil dia tuh suka naik lemari rak tas. Yang dulu tuh ada rak tas di kaca itu. Umi udah ada belum ya? Masih ada, udah ada belum ya Umi ya? Ada rak lah di bagian lorong itu, rak tas tuh kan dulu ditaruhnya di luar. Jadi dia tuh naik harus dipanggil dulu, Rauf, ambil dulu bocahnya, masukin kelas. Juga yang satu yang nyumputnya di bawah kolong meja gitu. Lagi. Iya beda nih. Tuh ada yang suka naik rak tas di luar kelas, ada yang belajarnya maunya di bawah meja atau yang beraktivitas di bawah meja. Kalau yang di bawah meja tuh kayak mana Mi jadinya guru-gurunya? Ya harus sabar, ya itu sabar sayang, ayo diambil lagi juga. Kita duduknya di sini. Psikolog ya gurunya ya. Nggak mungkin langsung gitu. Harus sabar mengendalikan apa ya? Ini tantangan. Tantangannya gini, bagaimana cara guru itu membuat anak itu mau belajar seperti teman-teman sesuai dengan aktivitas pada saat itu di kelas itu. Misalkan kalau kita di meja ya di meja, tapi dia maunya di ngolong Mi gitu. Gimana caranya, kan itu tantangan. Dan itu akhirnya ya udah dibujuk-bujuk, nggak mau gitu. Ya udah akhirnya nemenin dong. Ya udah, Umi mau temenin tapi nggak di bawah kolong. Ya udah di sini nggak pakai meja gitu. Ya temenin mau. Tapi Umi mau temenin hari ini, nggak apa-apa Umi temenin hari ini, besok tapi seperti teman-teman ya, nulisnya di atas meja gitu, menulisnya gitu. Akhirnya sehari 2 hari kita turutin maunya, besoknya mau dia nulis Belajar. Jadi satu kunci guru itu sabar. Balik Sabarnya itu pokoknya nggak ada batasnya. Jangan guru TK itu ya teman-teman, jangan sampai punya batasan untuk kata sabar. Benar. Karena kalau kita membatasi sabar kita kepada anak-anak ya udah. Memang bener Mi, kalau Sabar itu kan nggak ada batasnya. Yang membatasi itu kan sebenarnya kita sendiri. Benar. Misalkan anak ini gitu kan, nah kan gimana gitu ya, intinya sabar aja, sabar.
coba berinovasi, cari ide gimana caranya anak ini punya mood yang bagus saat beraktivitas. Contohnya gak usah dulu lah ya, sekarang aja mungkin banyak karakter anak yang pemalu, introvert gitu kan, maksudnya pendiam gitu, terus gak mau masuk kelas, pasti ada. Terus juga misalkan di rumah dia nggak mood sampai sekolah terbawa, itu kan itu menjadi tantangan buat sebagai kita sebagai fasilitator guru, bagaimana caranya membuat mood anak menjadi happy di kelas. Makanya tuh kan sekolah Al Makarim selalu ada ice breaking sebelum belajar, beraktivitas, terus ada tepuk-tepuk, ada nyanyi-nyanyi, ada bermain di outdoor, meningkatkan mood anak supaya happy. Baru kita kegiatan intinya apa di hari itu. Si sahabat Al Karim tuh jadi guru itu benar-benar tadi yang pertama harus sabar ya. Dan kalau dari cerita Umi Dewi tadi ya, harus sabar dan harus kreatif bener nih. Jadi tahu nih treatmentnya untuk anak yang seperti ini tuh saya harus begini. Oh berarti anak ini nggak bisa nih dipaksain kayak gini, harus diikutin dulu. Jadi bener-bener kalau nggak kreatif ya mungkin kita marah-marah. Terus mungkin ngadu sama kepala tuh, aduh Umi gimana anak saya ini. Ini malah ada masalah tambah jadi masalah, bukannya kita jadi problem solver ya nggak ya? Ya harus masuk ke dunianya dulu sih. Kalau ini ya, masuk ke dunia anaknya dulu gitu. Aman lah ya pokoknya, udah ngerti lah ilmu parenting tentang anak-anak Karena ini. kan TK itu adalah pondasi awal ya ya. Pondasi awal di usia dini itu adalah usia TK. Jadi golden age ya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu karakter anak kita yang saat ini kita pegang, kita nggak bisa mau gunain metode apa untuk anak ini, atau kita nggak bisa memaksa anak-anak ini itu untuk mengikuti apa yang kita mau, tapi kita nggak kenal karakternya gimana. Ya kita pendekatan dulu, ambil hatinya, maunya gimana, karakternya seperti apa. Oh anak ini maunya diperhatikan, oh ini tangki cintanya sentuhan gitu, oh ini harus di pelukan atau gimana gitu. Kalau tapi kan sekarang udah belum boleh ya kita peluk. Biasanya aduh Umi Dewi sayang Umina karena Allah, peluk. Sekarang belum boleh. Dan itu ini sangat dirindukan sama anak-anak. Dengan pelukan itu rasa cinta, tapi ya ini ya bukan ini ya pemirsa. Positif. Bukan pembahasan dalam ukhuwah persaudaraan gitu ya. Dan memang benar kalau di TK ini memang dasar banget ya Mia, yang menentukan ke depannya dan golden age. Jadi kita inilah yang masya Allah, berarti kalau baik buruknya ya ada di kita gitu. Dan kalau baik ya alhamdulillah, insya Allah bakalan kedepannya terus baik terus, dan pahala masya Allah ya, pahalanya mengalir terus. Dan satu lagi nih, Gimana nih? jalan masuk surga itu menjadi seorang guru. Jadi buat cita-citanya. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir menjadi guru. Rezeki Allah yang kasih dari pintu mana saja. Bukan hanya jadi guru aja, dari pintu mana saja insya Allah rezeki akan ngalir. Karena rezeki itu bukan hanya nominal ya Mi ya, kesehatan, ketemu sama teman, nafas ya, hari ini bisa berjalan, bertemu dengan teman-teman yang solih-solihah. Yang baru itu kan termasuk rezeki yang harus kita syukuri Setiap hari. Oke, ini kita udah panjang kali lebar kali tinggi ya Mi ya, masya Allah pengalamannya luar biasa banget. Nah sebelum kita tutup podcast kita hari ini, kita mau dengerin closing statement Mi. Jadi dari Umi Ina sama dari Umi Dewi. Silakan Umi Dewi dulu. Closing statement apa ya? Sebenarnya banyak sih ya hal yang saya dapat di Sekolah Alam Al Karim, termasuknya saya mengenali bakat. Dan ini juga Sekolah Alam Al Karim alhamdulillah sudah berapa tahun ya mengeluarkan yang namanya rapot bakat Ananda kan, baik itu dari TK, SD, SMP itu pasti ada rapot bakat. Makanya itu kita harus tahu karakter anaknya seperti apa sejak sekarang supaya kita bisa melihat bakat Ananda ini ada di mana. Nah itu satu, dan juga bisa mengenali bakat sendiri. Sampai saya itu kan sebetulnya di 3 bahasa Inggris, sampai akhirnya udah tahu passionnya mengajar, akhirnya saya kuliah lagi ngambil jurusan PAUD yang linear, dengan karena memang saya meyakini jadi guru itu adalah passion saya gitu. Hati nurani saya tuh saya sayang sama anak-anak gitu. Saya semangat saya tuh ya sama anak-anak gitu kan. Jadi akhirnya cinta itu tumbuh, maka ya udah saya pilih melanjutkan untuk terus belajar untuk menjadi guru yang baik untuk semuanya, lebih baik lagi gitu.
Dan alhamdulillah apa ya, di sini juga ketemu bakat jadi MC, Masya Allah. ketemu tersalurkan, terus juga apa lagi ya, ternyata bisa ada passion seninya juga gitu, bisa ngajar anak-anak nari, bisa sampai menangkan perlombaan, itu kan sebuah apa ya, kebanggaan tersendiri gitu ya. Dan alhamdulillah, terima kasih Abi Karim dan Umi Indah sudah pernah memberikan apresiasi untuk berangkat umroh. Juga mudah-mudahan amin. Itu juga dari Al-Karim. Makanya tadi di awal saya bilang Al-Karim bukan tempat bekerja saya, tapi ini adalah rumah saya, keluarga saya juga gitu. Jadi buat teman-teman yang mau jadi guru nggak usah khawatir, karena guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Mulia di mata manusia, mulia juga di mata Allah. Jadi apapun yang kita berikan kepada anak-anak kita itu tidak ada kata sia-sia. Hitung saja 2012 sampai sekarang sudah berapa banyak Ananda yang bisa Al-Fatihah dari kita. Bukan saya ya, dari kita. Gitu. Itu nanti kalau misalkan mereka ingat di Siapa sih ngajarin? Di surga nanti apabila mereka tidak menemukan Umi Dewi, harapannya anak-anak yang sudah lulus sekarang cari Umi Dewi gitu ya. Guru TK. Itu aja ya, insya Allah bahwa guru adalah pekerjaan yang mulia. Oke, terima kasih Umi Dewi. Sekarang Umi Ina, closing statementnya. Pesan-pesan buat sahabat Al-Karim yang sedang menyaksikan kita. Oke. Kalau aku nggak mau ngomong banyak-banyak. Tapi banyak. Apa ya? Lakukanlah sesuatunya itu dengan ikhlas. Semuanya karena Allah. Insya Allah Allah permudah segalanya. Dan ingat sih satu, anak, anggap aja kalau seorang guru itu ngajar, anggap saja itu tuh anak kita sendiri gitu, bukan anak orang lain. Tapi sebenarnya memang anak orang lain sih, gitu kan. Jadi itu biar nyampe loh, ilmu yang kita sampaikan itu ke mereka itu nyampe gitu. Dan satu lagi ingat, jangan sampai kita lalai. Terus ya kalau memang ada beberapa case anak yang mungkin buat kesel, langsung banyak-banyak istighfar aja, sabar dan didoakan dalam sepertiga malam ya. Masya Allah. Itu sih, insya Allah ya Mi ya. Itu tadi ya, doa didoakan. Ikhtiar bumi, Ikhtiar dan langit langit. tadi kata-kata Itu Masya Allah. ini terakhir gitu kan. Jadi doa itu ini usaha kita gitu kan. Kalau memang ikhtiar dulu. iya, kalau memang kita belum bisa membukakan hati mereka, insya Allah lewat pertolongan Allah dibukakan hati gitu kan, agar mereka tuh mudah menerima pembelajaran gitu kan. Dan ya kita pasti nggak lupa doain mereka menjadi rekan soleh dan soleha ya Mia. Gitu sih. Karena memang benar sih, anak-anak yang kita didik sekarang ini 10-20 tahun lagi lah yang bakalan mendidik anak-anak kita jadi pemimpin-pemimpin yang bakalan memimpin kita gitu kan. Makanya kita siapkan dari sekarang. Dan satu hal juga teman-teman, sahabat Al-Karim dimanapun berada, jadi hari ini kita mulai terbuka mindsetnya ya. Ternyata seorang guru itu nggak hanya mendidik, mengajar, tapi juga menjadi psikolog. Kenapa menjadi psikolog? Ternyata paham tentang bakatnya anak-anak, anak yang begini harus diginiin, anak yang begitu harus begini, harus begitu gitu. Jadi saya bilang guru-guru tuh nggak cuma mendidik dan mengajar, tapi juga jadi psikolog, jadi paham dengan anak-anaknya. Masya Allah luar biasa, sahabat Al-Karim hari ini benar-benar keren banget lah, banyak banget pengalamannya dan banyak banget membuka mindset kita ya, apalagi yang sahabat Al-Karim yang mungkin melihat guru-guru ya Mia, karena kan kadang-kadang tuh apa ya, kayak di nomor 2 kan gitu ya, dipandang sebelah mata gitu, oh jadi guru, apalagi oh guru TK gitu, oh guru SD gitu kan, oh iya pengalaman ya, nah dan lain-lainnya gitu. Harapannya ini bisa jadi open mind ya Mia, jadi buka mindset dimanapun sahabat berada gitu. Dan mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini bisa membawa manfaat dan bisa menjadikan sahabat-sahabat jadi lebih paham lagi, oh ternyata seorang guru tuh luar biasa, dedikasinya luar biasa, pengalamannya luar biasa, tanggung jawab, amanah dan semuanya. Oke, cukup Umi Farina, Umi Dewi, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat terus, jaga kesehatan ya. Semangat terus ngajarnya. Semangat. Mau tepuk semangat dulu nggak? Tepuk semangat dulu ya. Kalau tepuk semangat ala-ala TK
Ada oke. Yang Semangat. mana? Oke, ada yang baru ya. Tepuk semangat baru. Semangat. 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 Ihi. Semangat. Semangat. Ihi. Sekali lagi. Semangat. Semangat. Ihi. Jangan lupa senyum. Jangan lupa selalu bahagia di depan anak-anak tentunya. Dan ceria. Terima kasih Umi. Masya Allah ya, sahabat Al-Karim dimanapun berada benar-benar ceria banget. Hari ini benar-benar ceria banget ya, meskipun ada hal-hal yang mengharukannya. Semoga kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, selamat beraktivitas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.